Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe, bantu saya dalam mengembangkan channel ini dengan mensubscribe channel ini ya. Baiklah, langsung saja kita ke videonya. Belanda pernah menjajah Indonesia selama 3,5 abad, atau sekitar 350 tahun. Namun selama menjajah Indonesia, Perang Aceh dari tahun 1873 hingga tahun 1904 menjadi salah satu pergolakan tersulit dan terlama yang pernah dihadapi Belanda. Setelah 2 dekade lebih tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, Belanda memutuskan untuk mengubah strategi. Belanda akhirnya mengirim Snoek Hurgronje untuk terjun ke Aceh. Snoek Hurgronje ditugasi oleh Belanda untuk memenangkan Perang Aceh dengan cara menjalin hubungan yang harmonis dengan rakyat Aceh. Lahir di Oosterhout, Belanda pada tanggal 8 Februari tahun 1857. Pria bernama lengkap Christian Snoek Hurgronje ini sengaja dikirim ke Aceh untuk mempelajari gerakan politik rakyat Aceh yang sangat susah dipelajari pasukan Belanda saat itu. Tak tanggung-tanggung, demi meyakinkan masyarakat Aceh, Snoek Hurgronje belajar tentang agama Islam langsung di negeri Mekah. Kejadian tersebut berawal saat Snoek yang menulis tesis berjudul Festival Mekah. Karena hal tersebut kemudian pemerintah Belanda meliriknya, ia dinilai punya pemahaman yang lebih tentang Islam, hingga konsulat Belanda di Jeddah pun menawarinya belajar Islam langsung di Mekah. Dan akhirnya, Snoek pun menerima tawaran tersebut. Pada tahun 1885, pertama kali ia tinggal di Jeddah bersama bangsawan asal Pandeglang, yaitu Raden Haji Abu Bakar Djajadiningrat. Dan dari orang tersebut juga, Snoek Hurgronje belajar bahasa Melayu. Tak butuh waktu lama, di tahun yang sama itu pun Snoek menyampaikan keinginannya untuk masuk Islam. Hingga ia pun bersyahadat di hadapan kadi atau hakim bernama Ismail Aga, beserta 2 orang saksi lainnya. Setelah langkah pertamanya berjalan lancar, kemudian Snoek Hurgronje menjalankan langkah keduanya yaitu mencari tahu tentang Aceh. Untuk mencari tahu soal seluk-beluk Aceh, pada saat itu ia belajar pada Habib Abdurrahman Az-Zahir, ulama dari Mekah yang pernah pergi ke Aceh, karena ia mengaku ingin membantu Aceh melawan penjajahan Belanda. Akhirnya sang Habib mau menerima Snoek sebagai muridnya. Pemikiran Snoek Hurgronje yang terus hidup tentang Aceh dan agama Islam membuatnya semakin berbekal untuk menghancurkan Aceh. Hingga pada Juli tahun 1891, Snoek Hurgronje berhasil masuk ke Aceh untuk mempelajari adat istiadat, kebudayaan, dan ajaran Islam masyarakat Aceh. Selama menjalankan kegiatannya di Aceh, nama samaran Snoek Hurgronje adalah Abdul Ghaffar. Selama tinggal di Aceh mulai pada Juli tahun 1891 sampai Februari tahun 1892 dia melakukan banyak pendekatan dan penyelidikan terhadap masyarakat Islam di Aceh. Kemudian pada tanggal 23 Mei tahun 1892, Snoek Hurgronje menulis sebuah laporan kepada pemerintah Belanda yang diberi judul Aceh Verslag. Laporan tersebut berisi temuannya selama menyamar dan beberapa cara menaklukkan Aceh berdasarkan pihak yang akan dihadapi. Meskipun Sultan berhasil ditundukkan, bukan berarti para kepala daerah akan menyerah begitu saja. Terlebih lagi, pengaruh para ulama terhadap rakyat sangat kuat. Itulah mengapa sangat sulit untuk mengalahkan pertahanan rakyat Aceh yang keyakinan agamanya sangat kuat. Snoek Hurgronje juga menyatakan bahwa satu-satunya jalan baik untuk ditempuh dan akan membawa hasil adalah dengan memecah belah kekuatan yang ada dalam masyarakat Aceh. Kaum ulama yang memimpin perlawanan harus dihadapi dengan kekuatan senjata. Terkait masalah ini, Snoek Hurgronje mengusulkan untuk mengadakan serangan umum di Aceh yang dipimpin oleh tokoh Belanda yang bernama Johannes Benedictus van Huych. Di samping itu, Belanda akan membuka kesempatan bagi bangsawan Aceh dan anak-anaknya untuk masuk dalam korps pamong praja pemerintah kolonial. Beberapa usulan Snoek Hurgronje kemudian digunakan oleh Belanda untuk membuat siasat perang yang baru. Kemudian akhirnya Belanda mengubah taktik dengan mengangkat Jenderal Johannes Benedictus van Huych sebagai gubernur Hindia Belanda. Van Huych kemudian menunjuk Snoek Hurgronje sebagai penasihatnya saat itu. Karena memiliki jabatan, Snoek berhak menasihati pasukan tentara dan ikut dalam ekspedisi militer.
Hingga sarannya yang sebelumnya diabaikan pemerintah Belanda, kini bisa dilaksanakan karena Snoek memiliki sebuah jabatan. Pemerintah Belanda kemudian meluncurkan sebuah kampanye, cari dan bunuh ulama Aceh. Ekspedisi ini terrealisasi dan pada tahun 1903, setelah 30 tahun peperangan, Belanda akhirnya mendeklarasikan kemenangan di Aceh. Baiklah teman-teman, itulah sedikit sejarah tentang penjajahan Belanda di tanah Serambi Mekah atau Aceh. Cukup sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.